Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala lanjutannya diulang terus ya. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wa qala fi ayatin ukhra fatabassama dahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, tuan-tuan guru dan para orang tua terutama yang kita muliakan, shaimun dan shaimat yang berbahagia. Alhamdulillah, kembali kita sampaikan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang tidak terhingga. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada segenap sahabat, keluarga serta seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita nanti berjumpa dan bersama dengan beliau di yaumil mahsyar. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alaihim ajma'in. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, kajian kita pada subuh ini kita awali dengan membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 177 yang intinya menyatakan tentang kebaikan dan orang yang baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilina fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim. Artinya tidaklah kebaikan bahwa kamu mengarahkan wajah kamu ke arah timur dan barat, akan tetapi kebaikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat,
dan kepada para malaikat dan kitab dan para nabi-nabi, dan orang yang memberi harta kepada orang yang membutuhkannya, yaitu kerabat atau keluarga, anak-anak yatim, orang miskin, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, orang yang meminta, dan hamba sahaya yang sudah ada perjanjian untuk merdeka, orang yang mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, menyempurnakan janji bila dia berjanji, dan orang yang sabar dalam menghadapi kesulitan dan berbagai macam penyakit, dan ketika dia diuji atau dalam kesulitan, merekalah orang yang baik itu, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, sekarang banyak kita mendengar pengakuan atau pernyataan tentang baik atau orang yang baik. Dia itu baik walaupun dia tidak sholat. Ada kita dengar begitu. Dia itu bagus, baik dia walaupun tak beriman. Nah, ini dulu pun ada begitu. Jadi kalau kita lihat sababun nuzul dari ayat ini, nah ini karena adanya pengakuan atau pernyataan dari seseorang tentang kebaikan atau orang yang baik itu. Wah, dia itu baik walaupun, ada walaupunnya. Kemudian ada sebahagian orang, dia memfokuskan perbuatan baik itu kepada suatu hal. Jadi dia kadang-kadang tidak peduli soal yang lain. Kalau saya mohon maaf lah, untuk yang itu saya tidak ikutlah, saya fokus ini. Ada orang yang fokus kepada suatu kebaikan saja, katakanlah dia berzikir saja, atau sholat sunnah saja, atau mungkin puasa saja, atau ada untuk umroh saja, haji saja. Nah, jadi dia mengambil sebahagian daripada perintah-perintah itu. Ini juga yang dikritisi atau katakanlah yang diluruskan oleh ayat ini, bahwa untuk menjadi orang yang baik itu tidak cukup satu kebaikan atau sebahagian kebaikan itu saja yang kita geluti, yang kita barangkali cukup ini saja, yang kita fokuskan saja. Tapi sebagaimana Allah menyuruh kita supaya masuk kepada Islam sebagai agama kafah, udkhulu fis silmi kafah. Artinya kita harus bisa melaksanakan tuntutan Islam itu, ya sedaya mampu kita semua dikerjakan. Walaupun tak bisa juga barangkali, tapi jangan ada pemilihan atau pilihan-pilihan. Oh, kalau saya ini sajalah, bagi-bagi kita. Tidak. Maka Allah katakan dalam ayat ini, ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Jadi kebaikan itu tidak dianggap kalau hanya menghadap kiblat atau menghadap kemana saja, ke arah timur, ke arah barat. Tapi kebaikan itu atau orang yang baik itu haruslah dia bisa melaksanakan 5 unsur.
Ada kita lihat di sini 5 bagian yang harus dipenuhi baru Allah pastikan ulaikal ladzina shadaqu. Mereka lah orang-orang yang baik, orang yang benar itu. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka lah orang yang benar-benar bertakwa itu. Mungkin kalau kita di awal-awal Ramadan lebih banyak kita bicara soal la'allakum, mudah-mudahan. Maka kalau sekarang jangan lagi mudah-mudahan, tapi sudah ada kepastian. Jadi tidak lagi semoga, tapi semoga itu sudah menjadi kenyataan hari ini atau sekarang. Jadi sudah kita bisa melihat ulaika. Nah, dalam Al-Quran kan banyak juga selain la'allahum, tapi ada ulaika. Mereka lah. Ini sudah pengakuan dan kepastian dari Allah. Ulaika humul faizun. Nah, ini kan luar biasa itu. Mereka lah sesungguhnya orang-orang yang berhasil itu. Jadi kalau di sini ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka lah orang-orang yang benar, orang yang baik. Jadi shadaqu di sini tidak hanya jujur, tapi benar, baik. Mereka lah orang yang baik itu, dan mereka lah orang yang bertakwa itu. Kalau di ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Itu masih perintah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang baik. Tadi dibaca 2 ayat, ya, dibaca dalam surah Yusuf ayat 101. Doa imam kita tadi yang kita aminkan, ya, ada ya di dalam ayat ini. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Tapi dalam ayat ini karena Nabi Yusuf yang berdoa, tawaffani muslim, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Begitulah seorang nabi juga bermohon kepada Allah supaya dia juga menjadi orang yang dikumpul oleh Allah bersama dengan orang-orang baik. Menunjukkan tidak mudah, Pak. Tidak mudah menjadi orang baik itu. Jadi jangan dianggap gampangnya jadi orang baik itu. Tidak. Nabi Sulaiman juga begitu hebat, dipuji Allah dia. Ni'mal abdu innahu awwab. Dia adalah sebaik-baik hamba dan dia adalah orang yang taat. Awwab diartikan taat. Wa wahabna li Dauda Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Kami anugerahi Nabi Daud seorang anak yaitu Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba dan dia adalah orang yang sangat taat. Bayangkan dia tidak ada kekurangannya, orang yang sangat berkuasa, orang yang sangat kaya, tapi begitu pun dia adalah orang yang sangat tawadhu. Fatabassama dhahikan min qawliha. Dia senyum mendengar ucapan daripada seorang pimpinan demonstran. Kalau hari ini kan begitulah itu. Ada rajanya semut. Nah, ini ada yang adalah pakar lah kita katakan. Dia mengartikan semut di sini adalah rakyat yang di akar rumput. Mereka berteriak menyampaikan kepada rakyatnya, kepada umatnya, kalian berhati-hati akan datang seorang raja yang diktator. Maka pergi kalian ke tempat persembunyian, nanti mereka akan babat kamu semua. Tapi Sulaiman mendengarkan kritikan itu, bukan marah dia, tapi justru dia senyum, ketawa lagi. Tabassama dhahika. Dia senyum dan tertawa mendengar daripada kritikan daripada rakyat kecil tadi. Dan dia katakan, Rabbi auzi'ni, Tuhanku anugerahilah aku, buatlah aku menjadi orang yang bersyukur kepada nikmatmu.
yang engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Di situ ujungnya, an a'mala sholihan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah. Ya Allah, ya jadikanlah saya orang yang bersyukur atas nikmat yang telah kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, karena ayahnya pun Nabi Daud, raja. Dan jadikanlah kami bisa dengan nikmat itu beramal soleh, berbuat baik, dan masukkanlah kami dengan kasih sayangmu bersama dengan orang-orang yang soleh. Jadi sama juga dengan Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf di awal dikatakannya juga, aku telah dikasih kekuasaan ya Allah, aku dianugerahi ilmu yang bisa membaca keadaan. Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Di ujungnya wa alhiqni bis sholihin. Kalau Nabi Sulaiman wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Itu sekelas mereka, Pak. Sekelas raja, sekelas Nabi Sulaiman, dia tawadu. Kita baru Kipling, mohon maaf lah, mengamuk-ngamuk saja kerjanya, Pak. Mohon maaf lah ya. Baru lurah, baru camat, baru wali kota, baru gubernur. Ini Nabi Sulaiman. Jangankan manusia biasa diatur, hewan pun bisa diatur. Jangankan hewan, jin pun, kan ada dalam ayat lain juga dalam surah An-Naml ini. Dan anehnya itu kalau kita lihat surah tentang kehebatan Nabi Sulaiman, tapi bukan surah Sulaiman namanya dibuat, tapi surah semut. Itulah hebatnya itu. Jadi biarlah kita yang lelah, cukup nama besar itu diberikan kepada rakyat, bukan berbalik rakyat yang berjebaku atau apa namanya itu, yang bertarung, tapi nama atau ya penghargaan diberikan kepada dia. Tapi kalau kita lihat dalam ayat 19 surah An-Naml ini, ya, kehebatan Nabi Sulaiman dikasih itu kepada semut, maka namanya pun surah semut. Ya. Qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Itu ketika ada suatu proyek besar untuk mengangkat, memindahkan singgasana daripada Ratu Balkis. Itu bagaimana supaya tidak ketahuan dan bisa dengan secepat mungkin. Maka datang ya, bangkit ketika rapat, ya, rapat kabinet ketika itu, berdiri menteri dari jin, ya, Ifrit namanya. Aku sanggup memindahkan itu sebelum Tuan, sebelum Bapak berdiri dari tempat duduknya itu. Begitu kalau menyelesaikan masalah, bukan harus 3 periode, Pak. Ini mohon maaf lah, ini kadang-kadang kan harus 3 periode. Tapi ini bukan penyindir ini ya, ini jangan viral-viralkan nanti yang satu ini. Tapi ini kita membandingkan Raja Sulaiman dengan raja kita hari ini. Jadi menyelesaikan proyek itu dia cukup sebentar saja. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku sanggup memindahkan itu sebelum Anda berdiri dari tempat dudukmu itu. Kan hebat ini. Tapi ada lagi yang menawar lebih hebat. Qala alladziina utul ilma. Dan datang seorang yang diberikan Allah ilmu. Ana atika bihi qabla, aku bisa mengangkatnya itu qabla ayyar tadda ilaika tarfuk, sebelum berkedip matamu. Ini tak bisa lagi dibayangkan macam mana hebatnya itu, Pak, ya. Sekejap mata, walaupun ya tak pernah sampai begitu, tapi begitulah disebut dalam Al-Quran. Tapi ya tentunya pasti itu, Pak, ya, tidak usah ragu kita itu, begitulah hebatnya itu.
Tapi begitu pun bukan kepada mereka. Tidak surah Ifrit namanya, tidak surah Utul Ilmi, tapi ternyata diserahkan kepada rakyat kecil tadi, semut tadi. Surah Namal, ya, surah An-Namal. Maka Allah puji Nabi Sulaiman itu, nikmal abdu innahu awwab. Jadi jangan ya sebaliknya. Kita kadang-kadang kan karena sudah kita merasa berprestasi, merasa hebat, lelah, memang banyak yang lelah. Jadi kadang kita bisa mengatakan, apa kurangnya saya? Apa salah saya? Kurang baik apa saya? Tidak begitu. Lihat, Nabi Ibrahim juga begitu dalam surah lain. Surah Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 89 surah Asy-Syu'ara ini adalah doa. Saya berharap ya, supaya ada juga kesan ceramah ini, kalau bisa kita doakan selalu doa Nabi Ibrahim ini. Ayat 83 sampai 89 surah Asy-Syu'ara. Jangan surah ya, surah Asy-Syu'ara juz 19 ya. Apa kita lihat di sini? Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh dhallin wa la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ada ditinggalkan satu itu karena kebetulan ayah dari Nabi Ibrahim itu tidak beriman, maka dia doakan di situ, waghfir li abi innahu kana minadh dhallin. Itu yang kelima ya, yang kelima. Mungkin kalau kita tinggalkan dalam bentuk doa itu silakan, tapi doa dalam baca ayat tidak boleh tinggalkan. Rabbi habli hukma, ya Allah beri aku hikmah, ilmu yang luas, wa alhiqni bis salihin. Nah, ini yang kita kaji di sini. Ya Allah, gabungkanlah aku, jadikanlah aku bersama dengan orang-orang baik. Ya, intinya ingin menjadi tetap orang yang baik, tidak menghalangi yang lainnya, tidak ada hambatan baginya untuk tetap menjadi orang yang baik. Itu ini Bapak-bapak, kadang-kadang ada waktu muda baik, remaja baik, sudah dewasa tak baik. Ada lagi kadang-kadang waktu muda tak baik, remaja tak baik, sudah tua baik, macam-macam Pak ya. Jadi banyak yang mantan. Ada mantan orang baik jadi tak baik, wah itu tak bagus. Ada juga mantan orang tak baik jadi baik, itu pun kurang bagus juga itu. Yang bagus itu kan baik selamanya. Nah, kita sering mendoakan husnul khotimah saja, supaya di ujung baik. Terlalu ujung kadang-kadang, ya kan? Tinggal 2 minggu lagi lah baru jadi orang baik. Mati tiba-tiba, menangis istrinya. Ya kan? Kalau 2 minggu ini sudah baiknya suamiku itu. 2 minggu lah Pak jadi orang baik selama 65 tahun. Kan sedikit kali lah itu. Kalau bisa kan 40 tahun, 50 tahun. Mulai dewasa, mulai anak-anak. Bagus dia. Tapi daripada tidak Pak. Ada lagi Pak, setelah disolatkanlah dia jadi orang baik. Sudah selesai disolatkan, imamnya itu pun menghadap, assalamualaikum Bapak Ibu jamaah, macam mana kita menyaksikan jenazah ini? Baik, baik. Itulah dia jadi orang baik Pak. Selama hidupnya tak pernah diakui orang dia baik. Sekali ada juga keberatan istrinya dari belakang, macam mana Bapak ini kita menyaksikan selama hidupnya, katanya pula kan, baik kata jamaah. Kalau begitu bertanya jangan dijawab Pak, baik. Macam mana kita saksikan kehidupan almarhum ini, kalau itu jangan dijawab Pak, baik. Kalau tak tahu kita diam aja lah. Tapi kalau jenazah ini macam mana kita menyaksikan jenazah ini, kalau itu baik dia itu Pak. Mau dia disolatkan, walaupun waktu hidup tak mau sholat ke masjid, tapi kan lumayan lah Pak ya, setelah mati dia mau dia disolatkan. Coba kalau kabur dia, itu pening juga itu kan. Nah, jadi ketika ditanya kesaksian dari jamaah, baik 3 kali itu biasanya kalau di masjid kami, tempat kami saat. Sini tak begitu. Jadi berdiri istrinya mungkin dari belakang. Siapa bilang baik dia itu? Aku paling tahu itu bajingannya suamiku itu katanya.
Kira-kira mana yang betul itu Pak menurut Bapak-bapak? Mana lebih diakui kesaksian istri daripada kesaksian jamaah itu? Aku rasa pun begitu. Makanya selalu Pak membujuk istri supaya dia akui kita baik. Takut nanti waktu disolatkan diprotesnya kita. Dan Rasulullah katakan memang begitu. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Jadi untuk menjadi orang yang baik itu, pertama pengukurannya itu baik kita di mata keluarga. Dan Rasulullah katakan, aku paling baik, saya paling baik kepada keluarganya. Kita satunya istrinya sudah protes sama Nabi 9. Semua mengakui dia baik. Anaknya, kalau dalam buku atau kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulisan daripada Said Hawa, dia sebutkan contoh-contohnya itu. Apa buktinya Nabi itu baik kepada anak-anaknya? Ketika wafat beliau, Fatimah itu sangat sedih, menangis. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada, kenapa seperti itu? Apakah dia tidak menerima takdir Allah itu? Bukan itu rupanya dia tangiskan. Tapi yang dia tangiskan itu, kenapa Nabi duluan wafat dari dia? Dia ingin duluan wafat dia dari ayahnya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sayangnya dan cintanya dia kepada orang yang sangat dia cintai itu, atau orang yang sangat baik itu. Kurasa kita betapa sampai begitu Pak ya. Karena cintanya kita sama istri, kalau bisa akulah duluan mati. Ada juga menangis dia ketika meninggal istrinya. Ketika ditanya, kenapa sedih kali? Kenapa baru sekarang dia mati? Kenapa tidak dari dulu katanya? Kenapa sampai begitu? Rupanya sudah ada yang dia tengok-tengok, janda, udah menikah, barulah meninggal istrinya. Itu saya tahu saya dicatat ya gitu. Tapi ada begitu Pak. Artinya tak sedih dia. Jadi Rasulullah itu sangat dicintai anaknya. Dia ingin dia yang duluan wafat daripada ayahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya dengar begitu. Aku kalau bisa, pernah saya sakit dulu di Makkah. Sampai di waktu tugas saya di sana. Saya telepon mana tahu saya mati. Jangan ada yang sedih kali karena saya mati di Makkah ini, saya bilang. Sisi umur hidup saya baru saya diimpus di apa. Nah, jadi ibu saya masih hidup waktu itu tahun 2013. Jadi rupanya doanya katanya kepada Allah supaya janganlah anakku duluan mati dari aku. Akulah duluan katanya. Memang makbul juga. Nah, itu pun saya rasa luar biasa lah kecintaannya itu. Dan sebagian didoakan supaya cepat mati anaknya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi ayat-ayat yang dibaca tadi memastikan siapa yang baik itu. Pertama Allah katakan orang yang betul imannya. Kalau tak beriman itu tidak cukup syarat orang jadi baik. Orang baik itu. Maka ketika Zakir Naik, ya kan terkenal itu, Dr. Zakir Naik dari India itu, banyak orang bertanya, kenapa dia mengatakan orang yang di luar Muslim itu tidak masuk surga? Karena ini tiket pertama. Ibarat orang mau jadi mahasiswa terbaik, mahasiswa yang baik, itu tidak mungkin walaupun dia pintar, kalau dia tidak mendaftar jadi mahasiswa. Tidak mendaftar dia di universitas, tidak mendaftar dia di fakultas. Dia mau jadi mahasiswa terbaik. Mana bisa? Harus mendaftar dulu. Untuk mendaftar masuk surga itu harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau tanpa itu tidak ada kebaikan. Itu paling tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagus ya sosialnya, kepedulian sosialnya. Jadi pertama imannya, amana billahi wal yaumil akhir, dan seterusnya. Kemudian atal mala ala hubbih, dia memberikan harta kepada
yang membutuhkan, yang menginginkan. Siapa itu? Dzawil qurba. Ini di luar zakat, Pak ya. Dzawil qurba. Ini dulu prioritas utama. Apalagi kita ini di bulan Ramadan ini. Jangan dulu langsung mencari orang susah. Ya, sampai ke Tanjung Morawa sana. Rupanya keluarganya pun masih ada yang susah. Kalau ayat ini kita lihat, ini duluan. Dzawil qurba wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabnas sabil, orang-orang yang kesulitan di perjalanan, wassailin, orang-orang yang meminta. Dalam ayat lain ada lagi wal mahrum, walladzina fi amwalihim ma'lum, orang yang pada hartanya ada hak yang sudah ditentukan Allah. Siapa itu? Lissaili, orang yang meminta, wal mahrum, dan orang-orang yang menahan dirinya tidak mau meminta. Orang miskin ini ada dua macam, ada suka meminta, tumin namanya, tukang minta, ada juga yang tidak mau. Itu dipuji Allah. Dalam hadis ada disebutkan orang miskin itu 5 tingkatannya. Ada yang bersama Nabi, tempatnya nanti di akhirat. Itulah orang yang miskin, tidak mau meminta, dikasih orang pun ditolaknya. Luar biasa itu, Pak. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Begitu dalam Al-Quran ya. Orang mengira dia orang kaya. Kenapa? Karena dia menjaga kehormatannya, iffah. Tak mau dia meminta. Dikasih orang pun ditolaknya. Itu jarang itu, Pak. Yang banyak sudah kaya dia meminta lagi. Ada itu, Pak, satu-satu. LSM namanya itu, lehen sotik mulak. Ada itu kami kalau di kantor Bang Koirul tahu kali kalau udah menjelang hari raya itu mengelak-ngelak awal. Baju awal pun jangan lagi baju dinas. Semalam sudah begitu. Ustaz kalau datang besok jangan baju dinas lagi. Ada Pak Kasih, oh di mana dia? Karena dia tanda dia sama kita. Ada Pak Kakan. Oh tadi di sininya dia, kata Kakan. Kakan yang membilangkan itu, Kakan Depaknya itu. Ada di sini Pak katanya. Oh, tadi ada katanya. Oh iya katanya. Padahal dia yang bilang itu berbohong sedikit lah kan. Bergeser sedikit. Tadi di sini. Nah, tapi tadi mana dia kira-kira begitu. Kalau tidak putus kita, Pak. Nanti dikasih 1, datang 5. Datang 5 besoknya datang lagi. Nah, jadi itu Bapak-bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah. Ada orang miskin itu di neraka. Nah, itu ada begitu. Siapa itu? Orang susah, kerjanya meminta, kalau tak dikasih orang marah dia. Nah, itu kalau itu buruk itu, Pak. Nah, yang bagus itu dia miskin, tidak mau meminta. Tapi kalau dikasih orang, dia mau menerima. Itu nomor 2. Nomor 3, ada orang miskin, dia meminta. Tapi kalau tak dikasih orang, tak marah dia. Nah, itu pun jadilah. Tapi kajiannya di sini, orang yang mau meminta. Wa fir riqab, hamba sahaya yang sudah ada MOU. Kalau kau bisa membayar sekian, kata majikannya, ku bebaskan kau. Ini pun perlu ditolong. Yang ketiga Bapak dan Ibu, wa aqamas sholata wa ataz zakah. Orang yang baik itu dia bagus amalnya, ibadahnya bagus kepada Allah. Mengeluarkan zakat tentunya ini kewajiban. Yang keempat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang yang bila berjanji dia sempurnakan janjinya. Bukan hanya ditepati, Pak. Kalau dalam ayat selalu bahasanya aufu. Paling tidak bisa kita lihat contohnya dalam surah Al-Isra ayat 34, wa aufu bil ahdi, sempurnakanlah janji. Nah, jadi janji ini jangan main-main. Sekarang itulah banyak berjanji. 60 kata orang janjinya, sudah 59 Pak diingkarinya. Tinggal 1 lagi. Ada begitu saya baca Pak, entah betul apa tidak. 60 janji politiknya dulu, sudah 59,5 katanya yang diingkarinya. Entah betul apa tidak itu. Itu baru parah kali. Makanya banyak orang berjanji, tak percaya lagi. Nah, jadi ada pula berfatwa, tapi bukan majelis ulama. Kalau janji politik tidak apa-apalah, diingkari katanya. Nah, tapi yang jelas Pak, dalam Al-Quran ayat 1 surah Al-Ma'idah, itu pangkalnya. Wa ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Sempurnakanlah janji. Nah, jadi di sini pun orang yang baik itu, orang yang baru dianggap baik, Allah katakan wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang yang menepati janjinya, menyempurnakan janjinya bila dia berjanji. Nah, terakhir baru disebutkan
was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Orang yang sabar. Ada fil ba'sa itu kalau kita lihat nanti dalam tafsir, miskin, kesulitan ekonomi, kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan. Ba'sa itu Pak ya. Wad-dharra, kalau dharra ini penyakit. Nah, ini pun harus sabar. Jadi orang yang baik itu tangguh dia. Kalau yang keempat tadi punya integritas, punya akhlakul karimah. Kalau yang ini orang yang kokoh kesabarannya. Ya, baik itu menerima ujian ke penyakit, termasuk kesulitan ekonomi. Dalam ayat 214 surah Al-Baqarah ada lagi satu lagi, wazulzilu. Ada kegoncangan sosial. Sekarang mungkin belum seberat apa yang kita lihat, tapi sudah terasa itu. Tidak ada lagi keharmonisan antara anak bangsa ini. Jangankan yang berbeda ya organisasinya, partainya, kadang yang satu partai pun tidak harmonis lagi. Itu kalau kita lihat dalam ayat, itu juga bagian dari ujian kepada kita Bapak. Wazulzilu, mereka itu goncang. Ada lagi dalam ayat lain disebutkan satu sama lain ya merasa keganasan masing-masing kelompok. Yang tidak ikut berkelahi pun merasakan perkelahian antara daripada satu kelompok dengan kelompok lain, sehingga imbasnya kepada yang lain. Itu pun bagian daripada ujian yang ini semua harus kita sikapi dengan benar. Maka Allah katakan di ujung ayat, ulaikal ladzina shadaqu, merekalah yang memiliki 5 kriteria tadi. Imannya kokoh, kemudian ya sosialnya atau kepedulian sosialnya bagus. Kemudian yang ketiga, orang yang amalnya, ibadahnya kepada Allah ya juga bagus. Kemudian integritasnya atau akhlakul karimahnya. Ya, di sini disebutkan satu daripada yang harus kita miliki sebagai orang yang baik itu kalau dari segi akhlak, menepati janji lah. Nah, tanda munafik itu pun salah satunya ini, kalau berjanji khianat dia terhadap janjinya. Diberikan ya amanah, khianat. Bila dia berjanji, diingkarinya. Kemudian yang kelima itu tadi, ya bersabar dalam menghadapi bermacam-macam ujian. Ya di sini disebutkan 2 penyakit kesulitan. Kemudian yang kedua masalah penyakit. Kita rasakan sekarang kalau kami yang masih khususnya di Kementerian Agama, wah jadi pening kami sama puasa ini. Rupanya harus kita divaksin 1 juta orang targetnya, puasa pula. Banyak orang tak mau divaksin kalau puasa. Waktu rapat Zoom kami dengan ketua-ketua PCNU se-Sumatera Utara, kalau kami di Asahan ini kata ketua NU-nya di Asahan, malam kami buat, wah ini pun malam divaksin Pak, susah juga lah itu. Sudah didaftar pergi dia kan susah itu Pak. Tapi itulah, karena katanya kita ya harus bisa targetnya sampai bulan 6 sudah divaksin booster ini 30%. Sekarang masih sekisaran 7 atau 17 atau 18% untuk Sumatera Utara. Nah, ini semua tentunya kita sikapi dengan benar. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya, harapan-harapan yang disebutkan ya, di dalam ayat dengan kita melaksanakan perintah Allah, wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Kan begitu kita lihat, taat kepada Allah, taat kepada Rasul supaya kita dirahmati. Ada la'allakum tashkurun, ada la'allakum tattaqun, ada la'allakum tuflihun. Banyak sekali la'allakum seperti yang sudah disampaikan. Tapi di ujung daripada terapi atau pelatihan diklat kita di bulan Ramadan ini, kriteria ya, bisa kita rasakan. Aku rasa yang 5 ini sudah adalah. Ada merasa, aku rasa 4 sudah adalah. Ada mengatakan, aku rasa saya 2 sudah adalah. Wah masih jauh itu Pak. Ada yang mungkin merasa aku baru 1 katanya. Wah itu makin parah lah itu. Tapi itu tadi husnuzon kita kepada diri kita. Dan akhirnya husnuzon kita kepada Allah, kita menjadi orang yang baik. Kalau bukan Bapak yang hadir ini orang baik, apa iya?
Kalau saya begitu, ya Allah, kalau aku tak masuk surga, apa masuk surga yang lainnya? Nah, makanya saya Pak, satu sisi ada kegembiraan saya, makin banyak orang malas ke masjid, supaya jangan banyak saingan ke masjid, ke surga. Kadang-kadang begitu saya Pak. Kalau makin taat makin banyak ini saingan ke surga ini, aku pikir, ya kan? Karena kita ada dua macam penilaian baik ini. Pertama, baiknya absolut. Ini yang susah itu Pak. Nah, ada baik ya relatif, dibanding awak dengan lumayan lawak. Kan itu saja yang bisa sekarang. Kalau dibanding dengan sahabat, kana salafus soleh lahum adat fi tilawatil Quran. Ini jarang disampaikan Ustaz. Yang disampaikannya itu, wah, harus bagus baca Quran. Ada juga riwayat kebiasaan dari salafus soleh itu membaca Al-Quran 8 kali khatam sehari semalam. Pak, ngeri kali mendengarnya itu. Awal 8 kali setahun pun belum tentu Pak ya. Ini yahtumu samani khatamat fi kulli lailatin wa yaumin. Dia bisa khatam 8 kali sehari semalam. Walaupun bukan itu terbaik, tapi itu udah gila baca Quran lah itu Pak ya. Kalau Gus Dur katanya ada orang gila ber-NU. Ada juga katanya NU gila katanya. Macam mana itu kalau sudah siang malam mengurus itu, udah gila lah kau itu katanya. Haruslah ada kewajaran. Bukan dia tidak cinta kepada organisasinya, tapi jangan keterlaluan. Tapi dalam Al-Quran biarlah gila baca Quran, ya kan? 8 kali khotam. Kita bisa saja Pak khotam sendiri Ramadan ini. Jangan dipadakan yang di masjid saja. Nah itu khatam rame-ramenya itu. Khatam sendiri minimal 1 lah. Kalau tidak masih ada waktu ini berapa hari lagi, 5 hari lagi. Ya tak usah dulu keluar rumah Pak sebelum khatam. Supaya ada yang kita andalkan. Membaca saja tak bisa khatam 1 bulan Ramadan. Nah ini udah agak parah juga lah namanya itu. Kecuali memang tak pandai dibaca Al-Quran, apa boleh buat lah. Demikian, mohon maaf ya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya yang baru-baru ini terjadi pembegalan dan geng motor itu kan rata-rata anak muda. Jadi sebenarnya tugas kita yang memang memahami itu, apakah di saat kita melihat anak-anak tadi berbuat salah, kita biarkan aja karena kita merasa itu kan bukan anakku. Contoh kecil, anak-anak SD zaman sekarang itu banyak merokok. Nah, terkadang kita sebagai orang lebih tua itu kan merasa, itu kan bukan urusanku, itu bukan anakku. Nah, bukan urusan aku, biarlah orang tua yang kasih tahu. Jadi timbul rasa tidak peduli tadi gitu. Jadi bagaimana solusinya Ustaz biar kita itu termasuk orang yang peduli sosial. Di saat kita melihat ada anak-anak yang berbuat salah tadi, kita kasih tahukah, kita nasihatikah, atau kita biarinkah. Tapi resikonya tadi dengan kita membiarkan anak-anak tadi itu, ya itulah akibatnya sekarang. Masih remaja SMP SMA, kelakuan dan sifatnya itu enggak luar biasa kali. Jadi solusinya gimana biar kita bisa melahirkan generasi yang bersifat yang baik tadi gitu. Ya, prinsip umumnya kalau ada kemungkaran, kalau ada kesalahan itu seyogianya langsung dicegah. Langsung dia dihentikan. Kalau memang kebetulan kita lewat ada kemungkaran, diupayakan. Tapi ada nanti aturan-aturannya. Mencegah kemungkaran itu harus ditunda kalau ketika kita mencegah kemungkaran itu datang kemungkaran yang lain. Nah, ini yang kadang-kadang yang jadi masalah itu. Kita ingin mencegah di sini. Tapi ketika kita cegah, kita dapat bahaya. Nah, ini tidak boleh kita mencegah kemungkaran ketika ada datang kemungkaran yang baik. Makanya ada nanti kaidah dan itu banyak turunannya. Nah, kalau bahasa hukum kan begitu. Kaidah umumnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Nah, ini kan artinya menolak bahaya itu diutamakan daripada mendatangkan maslahat. Kalau bahasa sederhananya
menghindari bahaya lebih utama daripada mendapatkan maslahat. Kalau ada di sini uang umpamanya, tapi ada bahaya, wah itu jangan. Kecuali lebih besar maslahatnya. Bahayanya sedikit, ada virus, tapi pahalanya besar. Nah, itu juga ada nanti 7 atau berapa itu ya. Nah, termasuklah tidak boleh dicegah kemungkaran yang bobotnya sekian, nanti datang bahaya yang bobotnya lebih besar. Maka ada istilahnya lagi, irtikab akhafid dororoin. Kita memilih yang lebih sedikit bahayanya. Jadi kalau kita lihat merokok anak-anak, kita larang, nanti bisa saja nanti yang lain, ngapain kau urus katanya, awak kesulitan lagi. Itulah yang banyak kita rasakan. Jatuh nanti orang, kita sebetulnya sangat prihatin. Kalau kita nanti bantu dia, jangan-jangan awak jadi kesulitan nanti menjadi saksi, dituduh pula lagi ya mungkin kita yang nabraknya atau bagaimana. Nah, ini dipertimbangkan. Tapi prinsip umum tetap ya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Saya kira begitu ya. Kalau tidak memang dilakukan itu, tidak ada kemungkinan umpamanya anak tetangga kita sudah tahu kita orang tuanya ditampar pun anaknya, tidak mungkin dia marah kalau itu. Ya itu pastilah kita lakukan. Kalau tidak lakukan salahlah itu kan kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, ini dalam apa namanya ini ada kadang-kadang kan ada itu di apa kan, ayo berjihad ke Palestina katanya. Jadi soal fardu kifayah ini kan fardu kifayah semua ini. Amar ma'ruf, berjihad itu fardu kifayah. Maka dalam Al-Quran disebutkan tidak baik semua kita pergi. Harus ada orang yang tafaqquh fid din. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Jangan semua orang mukmin itu keluar berperang, pergi berperang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Seogianya ada juga yang tinggal satu kelompok liyatafaqahu fid din, untuk belajar agama. Anak-anak di pesantren haruslah ada tafaqquh di situ. Anak-anak yang kuliah, nah itu jangan dibawa langsung dia pergi. Ya, kecuali dalam waktu-waktu tertentu. Berjihad ini pun begitu. Walaupun memang saudara kita di Palestina sana membutuhkan bantuan, tapi dulu ada nanti batasannya. Nanti kalau tak sanggup mereka di situ, barulah nanti ke negara yang paling dekat. Baru nanti tak sanggup, mungkin kita ini ring 5 ini Indonesia ini. Nah, kan ada batasan-batasannya. Makanya dulu ada dulu namanya fatwa ulama-ulama dulu. Resolusi jihad, radius 100 km dari kota Surabaya wajib berjihad. Nah, ini orang-orang Surabaya itu kan. Jadi ada, ini pun begitu. Ketika nahi mungkar ini ada kejadian di Belawan, apakah harus datang dari tanah 600 ini? Mungkin cukuplah dari tanah 900 saja, atau tanah 1000 dulu. Kalau tak sanggup mereka, barulah. Kira-kira begitu dalam hal nahi mungkar ini atau amar ma'ruf nahi mungkar ini. Jadi siapa yang berdosa kalau ada kemungkaran di dekat rumah Sultan Syahrir? Kamilah. Kalau tak sanggup kami, barulah minta tolong. Atau mungkin ya dengan spontanitas saja dilihat bagaimana bobot daripada kejahatan itu memang sudah kita ketahui tidak sanggup diatasi mereka di sana, barulah yang lain. Ini pun begitu. Tentunya kita yang mana yang paling utama kita hadapi, inilah sekitar tetangga kita. Maka nanti kalau kita lihat ayat 36 surah An-Nisa, ada nanti disebutkan di jaridil qurba, ada jaril junub, ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Walaupun nanti berbeda pendapat ulama, untuk berbuat baik itu prioritas tetangga dekat. Baru ada lagi tetangga jauh. Jaridil qurba, ada jaril junub. Nah, kira-kira begitu. Saya kira begitu ya. Bisa kita wadakan Pak ya. Ada satu lagi, silakan. Ya artinya kalau istilah kita ditepati, ya tidak ada masalah. Artinya kalau kita berjanji, ya kalau, ini biasanya janji itu kalau
atau tidak pun pakai kalau saya begini, saya akan begini. Itu kan janji itu Pak ya. Janji kepada Allah ada, itu disebut nazar. Kalau janji kepada manusia umumnya itu tidak disebut nazar. Jadi kalau saya akan berikan kepadamu besok atau sekian, itu wajiblah dipenuhi. Walaupun nanti kalau kita lihat dari segi fikihnya, kapan janji itu baru dipenuhi. Nah, itu ada nanti Pak ya. Kalau menurut Imam Nawawi, An-Nawawi, baru wajib janji itu dipenuhi kalau sudah qobat katanya. Qobat itu sudah ada serah terima. Nah, jadi katakanlah sudah ada MOU. Saya nanti akan bayar utang saya, sudah pakai materai, itu bisa dikatakan qobat. Sudah ada fakta hukumnya, sudah ada buktinya di bahwa dia menyatakan akan melakukan itu wajib itu. Tapi kalau belum, masih dalam lisan, saya akan berikan kepadamu, itu hanya sunnah muakkadah, ditepati janji itu. Tapi ini jangan disebarkan ini, wah kata Sultan Syahrir tak wajib dipenuhi janji, ada bedanya. Janji apa? Itu makanya kalau di buku nikah itu ditulis itu ayat 34 ini, tapi saya lihat 80% tak bagus calon suami membacanya itu, karena disalah-salahkannya atau memang tak pandai dia. Makanya kalau ditanya ibu-ibu, istrilah, kira-kira apakah menurut ibu suami mengingkari janjinya? Kurasa rata-rata merasa juga begitu itu. Padahal dibaca itu. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Sempurnakanlah janji kamu. Itulah maka dibaca lagi ada sigot ta'li. Kalau saya begini katanya, akan muasyarah bil ma'ruf. Akan saya lakukan pergaulan yang baik kepada istri saya menurut syariat Islam. Jadi makanya ada juga yang tak mau membacanya itu Pak, karena mengikat kali itu. Dia pun tak paham kali. Tapi memang harus kita bacakan juga di tanda tangannya itu. Jadi kira-kira begitu Pak. Itu sudah qobat namanya itu. Janji suami itulah yang paling autentik barangkali. Yang di buku nikah itu Pak, ya kan ada sikot ta'liq. Mungkin Bapak pun ada, saya pun ada, itu saya tanda tangani ini. Ini yang paling payah. Kita sudah menyatakan janji setia kepada istri kita itu, tapi kemudian di tengah jalan diingkari. Silakan Pak, saya kira begitu Pak ya. Menarik Pak, daripada materi kita bersama. Saya mau bertanya tentang iman. Pernah Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat riwayat, mungkin tolong dikoreksi. Katanya jadilah iman, perbaikilah iman. Para sahabat bertanya, apa yang kami perbaiki ya Rasul? Karena kita tahu iman daripada para sahabat itu luar biasa banget. Apa kata Rasul? Nah, pertanyaan saya, konteks saya dengan iman tadi. Iman ini kan naik turun Pak. Naik. Kita bersemangat kalau iman kita naik. Ya. Apalagi kita di bulan puasa ini baca Al-Quran mungkin berapa kali ya. Nanti di luar Ramadan mungkin akan lagi ya. Kita nggak kalau kita stabil terus ya. Nah, untuk pertanyaan saya, untuk istiqomah masalah iman kita itu biar stabil itu Pak. Kira-kira bagaimana perspektif sendiri Pak dari pandangan Islam? Apa yang harus kita lakukan? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya kira dari pertanyaan tadi sudah memang ada di situ jawaban-jawaban bahwa memang iman itu kan sangat terkait dengan kebaikan. Kebaikan. Jadi kalau stabil amal kita, tentunya iman kita akan stabil. Tapi ketika kita berbuat maksiat, maka ketika itu akan turunlah iman kita. Bahkan di dalam masalah akidah, itulah perbedaan salah satu antara ahlus sunnah wal jamaah dengan mu'tazilah. Katakanlah mu'tazilah. Kalau mu'tazilah menganggap orang ketika dia berbuat dosa besar, dia tidak beriman lagi itu. Tapi kalau dalam ahlus sunnah
tetap juga dia dikatakan beriman, mukmin juga, maka ada namanya mukmin fasik, Pak ya. Ada mukmin yang soleh. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana kita supaya konsisten, ya itulah memang salah satunya kita, entah sudah disampaikan pada pertemuan yang lewat, ya ayat pun menyuruh kita supaya kita membuat diri kita itu bersabar dalam kebaikan. Bersabar untuk tetap dalam kebaikan. Wasbir nafsaka. Sabarkanlah dirimu. Jadi makna sabar di sini ya artinya diikat diri kita ini kepada kebaikan. Nah, jadi itulah sebetulnya kenapa kita tiap sholat harus berdoa ihdinas siratal mustaqim. Itu kan bukan maksudnya itu ditunjuki jalan yang lurus. Makanya ada juga yang mengkritik. Yang lamalah umat Islam ini baru tahu jalan yang lurus. Ya bawa kemari biar saya tunjukkan. Ini bukan cerita menunjukkan. Kita bermohon kepada Allah supaya kita istiqomah. Supaya istiqomah di jalan yang lurus tadi. Ketika istiqomah itulah iman kita stabil itu. Tapi bagaimana itu? Ya memang hidayah dari Allah itu, Pak. Jadi dengan kita berusaha, ya Allah akan ya memudahkan jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi ketika kita terus mujahadah, terus kita berjuang serius paling tidak sungguh-sungguh, Allah akan mudahkan tadi jalan istiqomah saya itu. Jadi ini bukan masalah Bapak saja, masalah saya pun di sini ini, Pak. Masalah kita semua ini. Tapi bagaimana Allah memberikan peluang-peluang bagi orang yang mau berikhtiar. Salah satunya, Pak, itu ya kita kalau sudah serius, ya seperti yang kita rasakanlah. Ketika kita serius di bulan Ramadan, ya terasa. Tapi ketika nanti sudah hari raya agak kita longgarkan, ya mau longgar juga. Ketika kita nanti agak liar juga lah iman itu jadinya. Maka disinilah pentingnya. Ya apa kata kalau terapinya ada seorang mufassir yang terkenal juga itu Al-Qurtubi, ada sebuah kitabnya tebal itu namanya At-Tadhkirah dan itu sudah ada terjemahan bahasa Indonesia. Ada satu bahasan di situ untuk membuat hati kita ini menjadi akrab dengan kebaikan. Itu ada 5 terapinya. Salah satunya itu huduru majalisil ilmi. Sering kita hadir di majelis ilmu. Nah, jadi apakah seperti ini atau seminar atau diskusi-diskusi, ya atau kita mungkin 2-3 orang sering kita halaqah atau mengkaji, itu salah satu membuat hati kita ini stabil. Ya, kalau istilah dia yu'aliju qulubal qasiyah, membuat hati kita ini jangan keras. Hati yang lembut inilah yang akrab dengan kebaikan dan dia bersahabatlah itu dengan iman. Salah satunya itu tadi huduru majalisil ilm. Nah, jadi sering hadir dalam majelis ilmu. Ada yang lainnya lagi termasuk ya sering kita i'adatul marid, menjenguk orang sakit. Kemudian apa lagi? Tasyyi'ul janazah. Sering kita ikut menyelenggarakan janazah. Saya, Pak, bisalah jadi saksi saya itu. Saya lihat kawan-kawan yang ikut Bilal yang banyak memandikan, mengkafani mayat. Itu jarang itu yang angkuh saya lihat. Sederhana orangnya. Tidak ada peduli dia bagaimana. Bagus orangnya, lembut hatinya. Kenapa itu? Karena dia sudah lihat sehebat apapun ujung-ujungnya harus dimandikan. Tidak ada yang bisa mandi sendiri kalau sudah mati, Pak. Kenapa mayat itu harus dimandikan? Jawabannya karena tak bisa mandi sendirinya itu, Pak. Kalau bisa mandi sendiri jenazah itu kan kasih anduk sama sabun saja itu, Pak ya. Kadang-kadang kenapa dimandikan supaya bersih katanya. Itu salah satu jawabannya. Jawaban yang paling tepat, kenapa mayat itu dimandikan, Bu? Karena tak pandai mandi lagi. Nah, kalau pandai dia mandi sendiri, kasihkan saja anduk sama sabun, mandi sendiri dia itu. Jadi tasyi' al-janaiz. Kalau kita ingin batin kita ini supaya lebih stabil, ya paling tidaklah ikut kita menyiramnya. Tapi bukan untuk menengok ya aibnya. Aku tengok dulu kawan macam mana sudah mati. Jangan begitu niatnya. Ikut kita supaya itu menjadi nasihat kepada kita. Jadi itu, Pak ya, kalau terapi-terapi kecil lah kira-kira. Terima kasih. Baik, kita tutuplah dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaika wa nuthni alaika al-khaira kullah nashkuruka wa la nakfuruka wa natruku wa nakhlu'u man yafjuruk. Allahumma innaka tasma'u kalamana wa tara makanana wa ta'lamu sirrana wa alaniyatana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina wa nahnul ba'isuna al-muqirruna al-mu'tarifuna ilaika bidhunubihim nas'aluka Allahumma mas'alatal masakin wa nad'uka Allahumma du'a'al khaifin wa nabtahilu ilaika ibtihalal mudhnibin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa liauladina wa liazwajina wa liikhwanina wa lis-saimina was-saimat wal qaimina wal qaimat wal mustaghfirina wal mustaghfirat fa innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ja'alna 'inda siyami Ramadan wa 'inda qiyami Ramadan minal faizin wa la taj'alna 'inda siyamihi wa qiyamihi minal khasirin. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an waj'alil Qur'ana nura sudurina wa rabi'a qulubina wa jalaa huzunina wa humumina wa qurrata a'yunina. Allahumma ij'alna minal ladzina yuhalliluna halalah wa yuharrimuna haramah wa la taj'alna minal ladzina yuhalliluna haramahu wa yuharrimuna halalahu ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna 'inda tilawatil Qur'an wa 'inda khatmihi minal faizin wa la taj'alna 'inda tilawatihi wa 'inda khatmihi minal khasirin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum